ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua Kismat Bekasi beserta staf dan jajarannya yang sudah sudi hadir ke sini untuk berbagi kepada anak-anak kami di sini dan anak-anak yatim di sekitar yayasan. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan, dikeluarkan, mendapatkan balasan atau ganjaran yang lebih baik dan Kismat di masa yang akan datang semakin maju, semakin berkembang, semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, Nabi yang tidak bahagia ketika dia mendapatkan surga Firdaus, tetapi dia masih khawatir kepada kita sebagai umatnya kalau belum masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku kepala pengasuh di sini, kepala pengasuh Yayasan Anita Aulia, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian dari Kismat. Tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali hanya mendoakan dan ucapan terima kasih kepada Kismat. Mudah-mudahan semakin sukses di masa yang akan datang. Dan selanjutnya memang yayasan ini gedungnya gede, Mas. Ini sekedar laporan mungkin ya, atau mungkin curhat. Gedungnya gede tetapi anaknya sedikit anaknya. Dan mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih maju nanti. Tapi ya memang pengurusnya hanya kami saja. Ini sebenarnya kalau bahasa ininya mah hidup segan mati tak mau begitu lah. Jadi kami memang membimbing di sini, ada anak-anak yang tidur di dalam, kami sekolahkan. Ya, tetapi yang lain adalah anak-anak yatim yang di sekitar sini. Karena mereka tinggalnya dekat di sini, tidak mau tinggal di yayasan. Karena kadang-kadang ibunya bekerja, anaknya cuma 2, jagain adiknya. Jadi tidak bisa tidur di sini, kami urus di sini. Itu kendalanya anak-anak yatim yang di sekitar sini. Kebanyakan memang yang sudah lulus juga orang-orang jauh, orang dekat nggak ada, malah sebentar keluar. Kendalanya oleh itu. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini.
sambutan sekaligus tausiah. Karena ini momennya adalah bulan puasa, di bulan puasa ini sebutannya adalah bulan penuh berkah. Dan dalil yang sering disebutkan oleh para dai dan ustadz ketika bulan puasa yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah kami wajibkan umat-umat sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang berpuasa itu orang yang beriman. Karena yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Ya, orang Islam banyak, tetapi yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak merasa terpanggil, maka dia buka ikut buka, sahur ikut sahur, siang makan siang. Ini adalah orang-orang yang tidak punya iman alias Islam KTP, hanya bisa lebaran, tidak mau puasa. Jadi orang-orang yang sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang sudah punya iman. Kata Allah, orang yang mempunyai iman walaupun sebesar biji zarah akan masuk surga. Jadi sedikit, walaupun sedikit iman kita asal terbawa, tidak sampai kita kafir ketika meninggal, maka kita pasti akan masuk surga, walaupun nanti akan dicuci dulu di dalam neraka. Kalau bisa sih jangan sampai masuk neraka, ya. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Karena satu kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah sama akan menghapus 4.000 dosa besar. Dosa besar ya, bukan dosa kecil. Ya, dosa besar hilang dalam sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu Allah yang punya surga dan neraka. Ya, makanya man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa di akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, karena di sini menggunakannya dilamar kata perintah. Masuklah kamu ke dalam surga, bukan mudah-mudahan. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau di akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Maka akan masuk surga dia. Orang
yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalimatnya, otomatis orang yang sudah istiqomah mengamalkan kalimat itu sebagai zikir, ya, dia habis sholat pikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka di akhir kalimatnya insya Allah akan mendapatkan itu, ya. Kalau seorang sebuah truk, sebuah apa sebuah seunit, ya, sebuah truk diisinya tiap hari pasir, ketika dia melaju dengan kencang, terbalik atau tabrakan, yang keluar apa? Pasir, karena setiap hari yang diisi pasir. Kalau kita setiap hari yang diisi dengan kalimat la ilaha illallah, maka pasti di akhir kalimatnya dia pasti akan mengucapkan itu. Meskipun lisannya terdiam, tapi rohnya tersambung kepada Rabbnya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah, di mana satu amalan digajar berkali-kali lipat, maka kesempatan itulah sisa 10 hari ke depan kita manfaatkan dengan bertadarus, karena Al-Quran akan menyelamatkan kita di yaumil mahsyar nanti. Al-Quran akan memberi syafaat atas izin Allah di yaumil mahsyar nanti. Pergunakanlah walau hanya 1 lembar atau setengah lembar, tapi istiqomah dalam. Habis zuhur 1 lembar, habis asar 1 lembar. Kalau 5 kali sholat berarti 5 lembar setengah juz, karena 1 juz hanya 8 lembar. Tuh, ya. Tiap hurufnya dihitung di waktu di luar bulan Ramadan itu 10, di bulan Ramadan berapa kali lipat, ya kan? Apalagi nanti ada, kalau secara ilmu syariat mah, di 10 hari terakhir di situ ada malam ketetapan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri min alfi khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Itulah surat yang menerangkan tentang Lailatul Qadar, di mana di situ diterangkan 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau dihitung itu sekitar 83 tahun, 83 tahun sekian bulan, ya, itu 1000 bulan. Makanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek, tetapi amalannya banyak-banyak, ya. Sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau ditimbang dengan 1 timbangan, di timbangan yang lain ditaruh bumi, langit dan seisinya, maka lebih berat la ilaha illallah. Bumi, langit dan seisinya ini mengandung
banyak ada, mobil ada di dunia, pesawat ada di dunia, berapa ton emas yang ada di dunia. Itu nilainya lebih baik la ilaha illallah daripada dunia dan seisinya. Coba bayangin tuh ya. Makanya sering-seringlah mengucapkan la ilaha illallah. Jadinya juga banyak ya. Iftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Jadi kalau kita mau masuk surga, itu kuncinya la ilaha illallah ya. Jadi kalau tanpa membawa kalimat ini, kalian tidak bisa membuka pintu surga. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu Allah yang punya langit, yang punya bumi dan seisinya. Itu ya. Kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Manfaatkanlah sisa umur itu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatnya kita dengan Allah itu bukan dengan kilometer, meter, desimeter atau milimeter. Dekatnya kita dengan Allah tidak menggunakan itu. Dimana kita ingat kepadanya, maka Allah bersama kita. Makanya ketika kita sedang berpikir mengingat kepadanya, berarti kita sedang bersamanya. Nah, kalau kita selalu bersamanya, maka akan timbul merasa diawasinya. Karena merasa diawasi, maka kita tidak berani menggunakan bajunya. Dalam hal ini, baju-baju Allah itu sombong. Sombong itu pakaiannya Allah. Ya, yang patut sombong itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang patut takabur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu miliknya, maka kita tidak akan berani menggunakan itu karena Allah bersama kita. Kita tidak bisa sombong karena yang punyanya ada. Ya. Caranya dia selalu ingat kepada Allah. Nah, dengan berzikir. Perintahnya ada. Apabila kamu selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah. Itu ya, ingatlah kepada Allah, karena Allah yang akan memberi semuanya, yang punya semuanya. Kita tidak punya apa-apa. Mata ini mata siapa? Ya, tubuh kita ini, tubuh kita ini ada daging, ada tulang, ada darah, ada nafas kita, ada hangatnya badan kita. Daging terbuat dari tanah, darah terbuat dari air, nafas yang keluar masuk ini adalah udara. Hangat badan kita adalah dari api, sumbernya dari matahari. Roh kita dari Allah. Ketika daging kita, jasad kita sudah meninggal, maka daging akan membusuk kembali ke asalnya, yaitu tanah. Darah akan mengalir, mengering, meresap ke dalam tanah, kemudian bercampur dengan air laut kembali ke asalnya.
dengan air yang lain. Udara yang kita hembus keluar, masuk, keluar bersama udara yang lain. Sekarang roh dari mana? Roh adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 4 bulan di dalam kandungan, roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Roh siapa? Roh Allah. Maka roh itu pun harus kembali ke asalnya. Mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang bisa kembali, maka selamatlah dia. Ya, selamatnya roh tersebut. Tidak kenikmatan surga tidak begitu nikmat kalau sudah bersama Tuhannya, bersama penciptanya. Ya, sate enak, tidak akan lebih enak kalau sudah bersanding dengan pacarnya. Ya, lebih enak duduk bersanding dengan pacarnya. Ya, ada sate, makan duluan. Nah, tidak enak, lebih enak dengan pasangan, dengan ceweknya. Ya, seperti itu. Ya, makanya ahlu Allah tidak begitu mencintai surga. Ya, karena bertemunya dengan Allah itu lebih nikmat daripada surga, karena dia yang punya surga. Saya istilahkan, kalau ada rumah, kita hanya bisa numpang di rumah itu. Enak nggak? Enak. Bisa menikmati ruang tamu, bisa menikmati dinginnya AC. Tapi lebih enak kalau yang punya rumah. Kita laki-laki sukanya sama perempuan, yang punya rumah perempuan, ya kita bisa masuk ke dalam mana-mana. Tidak hanya di ruang tamu. Ruang tamu itu ibarat surga. Yang punya surga tuan rumah. Ya, kalau sudah bersama tuan rumah, berarti sudah ini karena dia tuan rumahnya ada di dalam rumah. Gimana? Ruangan spesial, yaitu kamar. Seperti itu. Ya, kalau saya ini sudah berprosok, jam berapa sudah? Sudah lewat 17. Mungkin pada masih ada acara yang lain. Kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Hidayah taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi